Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Puji Astuti, masih dalam kelas membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional bidang pendidikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk terus mencari ilmu dan berbagi ilmu. Seperti biasa, hari ini saya akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang sudah diterima oleh tim kami, baik itu melalui ulasan pada dashboard prakerja, komentar pada kolom di YouTube, ataupun pertanyaan langsung melalui grup Telegram. Oh iya, sebelum kita memulai Q&A kali ini, tak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa untuk mendapatkan sertifikat pelatihan prakerja ini, teman-teman harus menyelesaikan terlebih dahulu program demi program yang ada di kelas. Karena sertifikat pelatihan baru akan terbit setelah teman-teman selesai mengikuti program dan juga latihan-latihan yang disediakan di dashboard. Dan saya ingin menyapa juga teman-teman dimanapun kalian berada, apapun latar belakang kalian dan apapun motivasi kalian mengikuti kelas ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat memberikan manfaat, kemudian dapat mewakili pertanyaan dari teman-teman. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua tim Arkademi khususnya yang telah konsisten dan memberikan support hingga terrealisasinya video Q&A hingga saat ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, bisa melalui kolom komentar ataupun melalui ulasan ataupun melalui grup Telegram yang linknya nanti akan saya share. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin suara saya terdengar aneh, karena kebetulan memang hari ini sebenarnya saya kurang fit. Mungkin perubahan cuaca juga ya, kebetulan anak saya juga banyak terkena sakit juga ya gitu. Jadi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian suara saya agak sedikit aneh ya, sedikit berubah. Dan ya di sini saya ingin sharing juga bahwa memang untuk saat ini tingkat persaingan apapun jenis usahanya dikarenakan kebutuhan yang semakin besar. Kemudian kita tidak memungkiri harga yang ditetapkan oleh pemerintah pun semakin meningkat. Otomatis ada push ya, tekanan kepada kita untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu. Dan seringkali kita mengabaikan pentingnya istirahat meskipun sedikit ya, meskipun sejenak. Seperti saya terlalu diforsir karena saya juga mengajar kebetulan di sebuah sekolahan di daerah Bekasi, dan saya juga harus menghandle lembaga bimbel saya yang alhamdulillah sudah berkembang cukup baik ya, mendekati normal setelah pandemi selesai. Nah, otomatis semua itu karena kebetulan saya juga privat sudah mulai lagi privat ya, meskipun privat ataupun kelas online tidak semuanya saya handle sendiri, tapi tetap untuk manajemen serta sistemnya tetap saya yang handle ya. Mungkin karena itu juga kali ya teman-teman, jadi pagi sampai siang saya di sekolah, kemudian balik ke Jakarta karena kebetulan rumah saya di Jakarta, kemudian
langsung menghandle bimbel gitu ya, pegang kerjaan bimbel lah gitu ya, baca privat yang online dan sebagainya, kadang sampai malam juga. Dan kebetulan juga saya alhamdulillah diberikan sedikit ilmu di bidang agama, jadi malamnya saya ada mengajar ngaji juga untuk tingkat remaja dan ibu-ibu gitu. Itu full. Alhasil ya seperti ini ya. Jadi mungkin kelalaian juga, terlalu diforsir juga, dan keadaan cuaca juga. Jadi untuk teman-teman, saya ingatkan, sesibuk apapun kalian, seberat apapun tekanan kebutuhan kalian, tetap istirahat nomor 1. Dan istirahat itu tidak harus selalu tidur ya teman-teman ya. Jadi kadang orang juga tidur tapi masih memikirkan besok mau apa nih, kerjanya ini gitu. Atau bahkan sebelum tidur juga kita masih memikirkan pekerjaan gitu. Tadi kurang apa ya, besok bagaimana ya gitu. Nah sebenarnya yang seperti itu bukan istirahat. Jadi kalau istirahat benar-benar semua organ kita istirahatkan gitu. Jadi termasuk pikiran ya, jangan memikirkan pekerjaan juga gitu kan. Sekalipun kita tidak tidur, tapi kalau kita bisa berhasil mengistirahatkan otak kita ya, seperti itulah ya. Karena penyakit manusia kan intinya sebenarnya di otak ya, ada di pikiran gitu. Nah dari pikiran itu kemudian menstimulus tuh organ-organ mungkin ya, dan sebagainya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman agar tidak terlalu memforsir, minum vitamin. Kemudian kalau badan sudah mulai tidak enak ya sadar dirilah gitu kan, sadar diri ada gejala yang kurang baik gitu ya. Memang saya juga dianjurkan untuk bed rest, tapi karena ini kan juga penerimaan siswa baru ya gitu, dan momen seperti inilah yang memang ditunggu oleh kita sebagai pelaku bisnis, terutama di dunia pendidikan, pergantian tahun ajaran ini, dimana ada promosi, marketing, segala macam ya, gimana kita harus merekrut. Karena kan bukan hanya kita ya, tapi ada guru-guru juga yang Masya Allah itu mungkin sudah bergantung kepada lembaga kita. Kemudian tanggung jawab kita kepada mereka, jangan sampai karena kondisi kita begini terus stuck gitu kan, tidak ada peningkatan dan sebagainya ya. Saya ucapkan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, syukuri apa yang Allah sudah berikan, terus optimis tapi jangan terlalu memaksakan diri. Oke, jadi curhat sedikit ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana merintis usaha bimbingan belajar rumahan? Ya mungkin banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering muncul gitu. Meskipun mungkin bagi teman-teman yang aktif mengikuti video saya dari awal, sudah beberapa kali saya coba jabarkan bagaimana sih cara merintis usaha bimbingan belajar rumahan, kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya ya. Di video pertama saya juga ada, tapi di sini akan kembali saya sampaikan dan juga saya jelaskan, karena kan memang video ini diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin membuka usaha bimbingan belajar, dan insya Allah kami bantu secara persiapannya, marketingnya ya, bagaimana sih marketing yang baik, kemudian manajemennya seperti apa gitu. Bukan bermaksud menggurui ya, tapi kita di sini sharing saja. Alhamdulillah memang saya berkecimpung di lembaga bimbingan belajar ini sudah ya boleh dibilang 10 tahun lebih lah ya, dari 2010 sampai 2022 tahun ini. Alhamdulillah bulan ini pas 12 tahun, bulan Juli. Jadi kita sharing aja. Oke.
agak tidak connect, otaknya seperti muter ya, tapi bismillah kita bisa, demi membantu teman-teman juga, dan juga semoga ya apa yang disampaikan bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru ingin merintis usaha bimbingan belajar ya, bisa memulai dengan membuka usaha bimbingan belajar rumahan. Mungkin sudah banyak teman-teman yang mendengar istilah bimbingan belajar rumahan. Jadi bimbingan belajar rumahan ini ya bukan bimbingan belajar yang dibuka di perumahan atau komplek ya, bukan. Tapi memang dirintis atau dibuka atau diselenggarakan di rumah teman-teman, baik itu berbentuk kontrakan, rumah pribadi, ya kan. Pokoknya bukan berarti, karena kan asumsi masyarakat itu namanya rumahan, perumahan itu komplek itu. Jadi apa bimbel rumahan itu adalah bimbel yang ada di perumahan, Miss? Bukan ya. Jadi bimbel rumahan itu memang yang ya termasuk di dalamnya ya apa rumah teman-teman yang ditempati, baik itu kontrakan dan sebagainya ya. Nah, bisnis dalam dunia pendidikan, tepatnya di bidang bimbingan belajar, merupakan bisnis yang sangat bermanfaat untuk usia kalangan masyarakat. Sampai saat ini, bisnis dalam dunia pendidikan masih menjadi bisnis yang menjanjikan di masyarakat. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Selain kewajiban, ilmu merupakan jembatan untuk menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat untuk dunia dan di masa akhirat nanti ya, insya Allah. Nah, setiap perusahaan bimbingan belajar pasti memiliki misi dan visi. Misi dan visi itu dikembalikan kepada kalian sendiri ya. Jadi apa sih misi kalian mendirikan bimbingan belajar itu? Kemudian visinya itu apaan sih gitu kan. Nah, setelah ditentukan visi dan misinya, tujuannya, kemudian kita lakukan analisis pasar dan pemasaran. Tentukan target pasar gitu ya. Kemudian target pasar ini ada di dalamnya penjabaran mengenai biayanya, kemudian jenis atau kelas yang disediakan. Tapi kalau untuk bimbingan bimbel rumahan ya, saya sarankan untuk pertama kali ya membuka hanya 1 jenjang atau 2 jenjang saja dulu gitu. Jadi kita sekaligus untuk mengetahui pangsa pasar di sekitar bimbel kita ini ya. Kemudian kalau pengalaman saya pada saat pertama kali buka itu memang awalnya hanya menyediakan bimbingan belajar untuk sekolah dasar itu. Tapi teman-teman juga di sini jangan kemudian terlalu saklek ya. Saklek itu apa ya? Terlalu kekeh lah gitu ya. Karena kan namanya kita baru buka ya, orang-orang pun juga baru tahu. Nah, jangan juga kita saya kan khusus SD gitu, terus saya nggak mau kalau ada yang mau ikutan tapi SMP atau SMA gitu. Jangan ya. Selagi kita mampu. Karena kan sebenarnya sih materi SD kelas 6 dengan SMP itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman ya. Kecuali kalau SMA memang, karena kan dia sudah ada pembagian lagi, ada sekolah teknik, kemudian sekolah kejuruan ya, dan ke sekolah yang konvensional atau sekolah yang umum ya gitu. Nah, sedangkan kalau SMP ini paling ya, sekalipun dia berjenis sekolah Islam atau sekolah keagamaan, sekolah Kristen dan sebagainya, tetap basicnya itu diambil dari sekolah dasar
Ya, jadi SMP IT biasanya tidak jauh beda dengan materi SD IT. Begitupun dengan MTS, biasanya tidak jauh beda dengan sekolah MI atau madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi saran saya sih kalau misalkan meskipun kita menentukan di awal bahwa kita akan mengajar untuk SD, tapi apabila ada siswa dari SMP ingin mendaftar, sebaiknya diterima saja gitu. Karena itu kan sebenarnya untuk regulasi kita juga ya, dan juga untuk promosi bimbel kita juga gitu. Asalkan teman-teman benar-benar memanage baik itu waktu, karena kalau saya pada saat itu kan sudah mulai bekerja atau sudah mulai mengajar, tapi tidak full seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan daily ya, jadi setiap hari. Kalau dulu kan ya masih tenaga pembantu lah gitu di sekolahan, jadi ya 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali gitu. Jadi masih bisa menerima siswa-siswi yang ingin mendaftar sebanyak mungkin. Karena kan kalau bimbel rumahan itu sebaiknya kita sendiri yang handle ya teman-teman ya. Jadi jangan mentang-mentang kita kerja terus kita ingin buka bimbel tapi pakai orang aja deh gitu ya. Boleh dilakukan seperti itu, tapi akan kurang efektif karena kan kita baru merintis ya. Usaha apapun pada saat baru merintis, semaksimal mungkin kita handle sendiri dulu. Jadi kita bisa tahu apa sih kekurangannya, kemudian bagaimana kompetisi di sekitar kita, kemudian promosinya seperti apa, regulasi keuangannya bagaimana, dan sebagainya gitu. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui segmen pasarnya ya, yang tadi saya jelaskan. Dan juga apabila memang dibutuhkan tenaga pengajar tambahan, mungkin ini untuk bimbel yang memang profesional ya, karena kalau bimbel rumahan biasanya memang diperuntukkan atau terselenggara karena adanya keinginan tapi modal kurang gitu ya, kayak seperti saya pada saat itu. Keinginan untuk berbagi ilmu, keinginan untuk mengajar, tapi modalnya minim. Alhasil ya kita tidak sewa tempat, kita tidak sediakan modul ya. Jadi tempatnya itu dilakukan di rumah. Modul pembelajarannya pun kita minta siswa untuk bawa buku pelajaran dari sekolah masing-masing gitu. Oh ya, untuk modul ini mungkin ada beberapa bimbingan belajar yang menyediakan modul sebagai pakem atau sebagai batasan dalam memberikan pengajaran. Mungkin bisa ya untuk bimbingan belajar atau untuk lembaga kursus yang spesifik. Contoh, khusus matematika, khusus bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan sebagainya. Bisa ya menggunakan modul yang sudah disediakan oleh lembaga kita. Tapi apabila untuk pangsa pasar yang umum seperti sekolah dasar, semua mata pelajaran, itu sebaiknya kita menggunakan modul atau buku yang biasa digunakan oleh siswa tersebut. Karena kan kalau pakai modul kita dikhawatirkan modul yang kita berikan itu tidak sesuai dengan materi yang sedang dipelajari siswa di sekolah gitu. Jadi kalau pakai modul kita kan dipukul rata gitu ya. Misalkan kelas 1 dari SD negeri, ada juga yang untuk SD swasta gitu. Sedangkan antara SD negeri dengan SD swasta itu kan biasanya meskipun pelajarannya sama tapi materinya agak sedikit berbeda gitu. Dan jangankan yang berbeda jenis seperti itu ya teman-teman ya,
Berbeda guru pun biasanya juga berbeda materinya atau penjelasan pada saat itu ya. Mungkin di bulan pertama semester 1 ya sudah langsung menjelaskan inti persoalan atau inti pelajarannya saja gitu. Ada guru yang memang dari dasar dulu, dari bab 1 ya. Jadi secara sistematis ya. Jadi benar-benar mengikuti buku gitu. Ada yang guru yang improve gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, sebaiknya bagi teman-teman yang membuka bimbingan belajar rumahan dengan kelas jenis reguler atau umum, bukan privat ya. Kalau umum kan berarti kelas 1 meskipun dari SDIT, meskipun dari sekolah dasar negeri gitu, sekolah dasar swasta dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya menggunakan modul yang biasa digunakan oleh mereka di sekolah. Jadi memang tujuan dari bimbingan belajar ini kan membantu kegiatan dan juga prestasi siswa di sekolah gitu. Jadi beda dengan kursus bahasa Inggris, kursus matematika itu, privat matematika, itu kan memang kita membedah materi pelajaran tersebut ya. Jadi harus dari basicnya gitu. Kayak bahasa Inggris ya, misalkan dari part 1-nya, lanjut ke part 2-nya apa gitu. Matematika pun begitu, dari matematika dasar, matematika lanjutan gitu ya. Nah, kalau untuk materi atau pelajaran umum, saya berdasarkan pengalaman saya ya, itu sebaiknya gunakan modul atau buku pelajaran dari siswanya sendiri. Jadi ada nyambung lah koneksi ya. Ada konektivitas antara apa yang kita pelajari di bimbel dengan apa yang sedang dibahas di kelas mereka masing-masing gitu. Jadi ada beberapa tahapan sebelum kalian memulai usaha bimbel rumahan ini ya. Yang pertama tentu saja menetapkan konsep bisnis. Saat berencana membangun usaha bimbingan belajar, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan konsep dan sistem bisnisnya dengan baik. Nah, melalui hal tersebut kalian bisa menyusun strategi bisnis yang tepat agar dapat mengembangkan bisnis secara signifikan. Tentukan bisnis seperti apa yang ingin kalian bangun ya atau kalian dirikan. Hanya ingin mendapatkan beberapa anak didik saja atau sekaligus dalam jumlah banyak. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada penentuan modal serta persiapan yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian yang kedua dengan menentukan target pasar. Nah, kalian perlu menentukan terlebih dahulu target pasarnya untuk mengetahui materi apa yang akan diajarkan nantinya. Contoh bimbingan belajar untuk siswa PAUD ya bisa berfokus pada calistung ya, baca tulis hitung, atau untuk pra SD dimana pra SD ini memang persiapan untuk masuk ke jenjang SD. Namun karena proses PPDB bukan tahun ini aja ya, pokoknya akibat proses PPDB ini ya, dengan ada sistem PPDB penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online, itu menekankan kepada usia gitu. Jadi meskipun ada anak atau siswa yang memang sudah dianggap bisa, baik itu dalam kesiapan mentalnya, kemudian akademisnya bagus, namun persaingan karena usia dan entah bagaimana itu regulasi atau maksudnya perhitungannya ya, kalkulasinya itu seperti apa di sistemnya. Karena saya pribadi khususnya untuk tahun ini ya, agak sedikit kecewa saya. Di sini saya ingin sampaikan juga kecewanya mungkin pada saat PPDB anak saya, pada saat dulu awal-awal PPDB itu sekitar 5 tahun kali ya, 5 tahun atau ya 6 tahunan gitu deh, itu
atau 10 tahun ya malahan ya. Usia yang ikut masih normal. Makin kesini buat saya tidak normal. Karena apa? Bayangkan, ternyata persaingan usianya itu tidak ada batasnya. Dibatasi hanya usia minimnya saja, tapi maksimalnya tidak ada. Alhasil, siswa yang mendaftar kelas 1 SD itu ditemukan, saya ada buktinya ya, ada yang 10 tahun lebih baru mendaftar. Otomatis nih yang 7 tahun yang sebenarnya target pemerintah kan 7 tahun ya kan, karena katanya maaf, katanya kalau belum 7 tahun itu belum matang otaknya dan sebagainya gitu kan, cara berpikirnya belum matang juga. Tapi kenapa justru yang 7 tahun ini mental? Karena persaingan itu tadi ya. Bahkan di tahap kedua saya dapatkan itu 11 tahun. Nggak tahu bagaimana alasan orang tuanya itu apa. Anaknya itu maaf apakah normal atau memang ada sesuatu ya, jadi baru bisa ikut gitu. Tapi mungkin kalau hanya satu daerah wajar. Kalau setiap Jakarta seperti itu bagaimana gitu kan ya. Saya pun kurang paham kalkulasinya, perhitungannya itu seperti apa. Jadi kasihan gitu. Jadi memang yang target awal pemerintah itu kan memang jangan sampai siswa belum saatnya sekolah dasar sudah sekolah dasar. Oke, itu masih bisa kita terima ya, 7 tahun. Kurang mungkin ya, ada yang 6 tahun gitu sudah didaftarkan. Nah, tapi kondisi sekarang justru 7 tahunnya ini sulit gitu. Yang ada apa? Karena yang di atasnya ini 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Itu yang astagfirullah, benar-benar ya, saya sebagai orang tua juga, terus saya juga melihat, karena saya di dunia pendidikan banget gitu ya, untuk masuk ke negeri itu seperti itu sulitnya. Sedangkan negeri itu ya memang banyak masih menjadi prioritas karena dari segi perekonomian ya, karena kalau negeri kan gratis ya, meskipun ada swasta yang gratis cuma tidak sebanyak negeri gitu. Dan mungkin ada beberapa ketentuan yang dan pemerintah juga mungkin sudah memberikan solusi dengan mengadakan jalur afirmasi, tapi itu sangat tidak membantu juga karena tidak semua orang tua dan peserta didik itu memiliki persyaratan untuk bisa mengikuti jalur afirmasi, seperti ada DTKS ya, yang memiliki kartu kesejahteraan sosial atau nakes ya, tenaga kesehatan, karena tidak semua siswa itu bisa mengikuti atau orang tuanya itu bekerja di tenaga kesehatan. Nah, ini ya sebenarnya sih ini apa ya, sengaja saya sampaikan seperti ini, jadi memang ada kaitannya dengan kelas pra SD itu gitu. Jadi di pra SD ini kita membantu siswa-siswi memperkenalkan nanti di SD itu pelajarannya seperti ini loh gitu. Dan juga supaya meminimalisir kekecewaan ya, karena sudah siap nih anak gitu, ada anak yang sudah siap, mungkin sudah prepare, usia juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, karena memang banyak seperti itu. Jadi bismillah deh bisa gitu, nanti ikut ya bun ya, 7 tahun karena ini anak 7 tahun, ternyata prosesnya 10 tahun, 11 tahun itu diterima gitu, otomatis 7 tahun ini mental ya. Dan itu terjadi di daerah saya, Jakarta Barat. Saya pun nggak tahu bagaimana itu sistemnya seperti apa, dan mudah-mudahan sih ke depannya ada perubahan ya. Jadi jangan hanya menetapkan usia minimal, tapi juga maksimalnya ditetapkan supaya pemerintah juga konsisten dengan tujuan awal kenapa sampai SD pun diadakan PPDB secara online dengan berbagai tahap, berbagai jalur gitu. Jadi kalau kayak gini kan udah out of topic ya, jadi kayak topik awal pemerintah mengadakan begini tuh apa, ternyata keluar jalur gitu. Nah ini sangat disayangkan gitu kan, kekecewaan pasti ada gitu. Nah, di sini kita bisa mengadakan kelas pra SD gitu ya.
Nah, kemudian masuk ke kelas SD. Kalau SD itu seperti yang tadi saya jabarkan, ada yang SDIT, ada yang MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ya, Madrasah Ibtidaiyah itu memang SD ya, cuma dia memang khusus Islam gitu. Oh, bukan, maksudnya di bawah naungan Kementerian Agama ya kalau Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah atau Aliyah ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan apa yang mereka pelajari di sekolah, termasuk SMP, MTS gitu, dan juga kita tentukan nih target pasar apakah sampai ke umum. Ke umum itu misalkan masuk ke kursus bahasa Inggris, kursus komputer, dan sebagainya. Nah, hal tersebut perlu kalian lakukan agar pembahasan bisa tepat sasaran dan peserta didik dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh tutor dengan baik. Bimbel bisa dikatakan juga sebagai les privat, sehingga pengajar harus dapat memastikan peserta didik dapat memahami pelajaran dengan lebih baik daripada di sekolah atau tidak gitu. Dengan demikian, peserta didik bisa meraih nilai yang lebih baik dan memuaskan, seperti tujuan dari orang tua siswa memasukkan anak-anaknya ke lembaga bimbingan belajar, baik itu reguler, privat, online, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentukan harga yang terjangkau. Nah, mendaftarkan anak untuk mengikuti bimbingan belajar tentu membuat orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pendidikan anak itu. Untuk itu, kita harus mempertimbangkan dengan baik berapa sih harga bimbel yang akan kita tawarkan. Kemudian fasilitas apa saja yang diberikan, jangan sampai membebani atau tidak sesuai ya budget, antara budget dengan kenyataan program pendidikan di bimbingan belajar kita ini terlalu mahal ya. Misalkan kita hanya berfokus pada mengerjakan tugas saja, tapi tarifnya itu disesuaikan dengan kompetitor yang memang mereka selain membantu pengerjaan tugas-tugas juga ada penjelasannya, kemudian ada stimulasi sebagainya gitu di kelas tersebut. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dari para orang tua, kalian juga perlu memberikan jaminan dan menunjukkan kualitas pengajar dalam membimbing anak. Memberikan jaminan ini tidak harus kita berikan garansi ya. Kalau bisa sih nggak usah lah yang kayak gitu-gitu ya, karena dampaknya juga akan kurang baik bagi kita. Jadi si tutornya juga akan semakin tertekan gitu. Jaminan dalam arti di sini kita bisa memberikan seperti testimoni nyata gitu. Oh, bahwa peserta didik di bimbingan belajar kita ada loh yang sudah berprestasi, ini anaknya. Biar mereka menentukan atau menyampaikan testimoninya, baik nanti bisa kita posting di sosial media atau kita cantumkan di brosur gitu. Bisa seperti itu ya, itu seperti memberikan jaminan tapi secara tidak langsung. Karena semakin banyak siswa berprestasi yang dihasilkan dari bimbingan belajar kita, otomatis tingkat kepercayaan orang tua dan siswanya untuk bergabung ke bimbingan belajar kita akan semakin banyak. Nah, kemudian yang keempat, sediakan fasilitas penunjang. Karena kegiatan belajar mengajar tentu membutuhkan fasilitas tambahan yang gunanya untuk menunjang prosesnya agar dapat berjalan secara efektif dan optimal. Untuk itu, sebelum memulai bisnis bimbingan belajar, pastikan kita telah mengetahui apa saja sih perlengkapan yang dibutuhkan. Misalkan papan tulis, spidol, ya, meja, dan lain sebagainya. Namun untuk bimbingan rumahan pada saat saya ya, pengalaman pribadi saya lagi, itu meja kita menggunakan meja yang dimiliki oleh anaknya. Kecuali ada, tetap kita menyediakan meja ya, meja lipat. Itu sekitar 5 buah. Itu. Nah, karena awal pendirian ini kan hanya 2 siswa ya saya. 2 siswa, nah di situ kita minta mereka untuk membawa meja lipat sendiri gitu. Nah, yang kelima, cari partner untuk bekerja sama. Nah, untuk dapat menjalankan bisnis bimbingan belajar yang baik, tentu kita tidak sendirian. Alhamdulillah. Maaf ya, karena memang
Ya, seperti inilah keadaannya. Untung kalau video ini kan bisa dibikin di mana aja teman-teman ya. Jadi saya bikin di kamar. Kebetulan waktunya juga mendekati subuh. Nah, lanjut. Jadi kalian perlu juga mencari partner yang berkualitas. Nah, kemudian yang keenam, kita harus memperhatikan penampilan. Jadi meskipun bisnis ini dilakukan saja di rumah, jangan sampai kita mengabaikan penampilan kita sebagai pengajar. Karena penampilan itu bisa memancarkan kepribadian, serta juga sebagai daya tarik. Yang ketujuh, bikin suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan meskipun di rumah, ya. Nah, kemudian manajemen waktu dengan baik, jadi harus sinkron antara kegiatan teman-teman, karena kan teman-teman sendiri yang handle ya kan. Itu jadi bagi teman-teman yang mungkin bekerja juga itu bisa menyinkronkan waktu dengan baik. Jadi jangan sampai ada jam bentrok gitu. Apabila teman-teman kerjanya yang dari jam 7 atau jam 8 ke jam 5, ya berarti bimbingan belajarnya bisa dimulai dari habis maghrib ya, sore atau malam gitu. Atau dilakukan di weekend, karena saya juga ada kelas weekend gitu. Kemudian yang ke-9, perlu dilakukan report atau laporan perkembangan anak secara rutin. Karena kan konsep kita adalah bimbingan belajar, berarti memberikan bimbingan. Tidak hanya kita memberikan materi, tapi juga kita memberikan informasi mengenai siswanya, si anak ini kepada orang tua. Mungkin terlihat anak ini baik-baik saja di sekolah, di rumah pun baik-baik saja. Ternyata pada saat proses pelajaran di bimbingan belajar ada hal-hal yang baru muncul, seperti interestnya mereka, daya tariknya mereka terhadap pelajaran, kemudian kendalanya mereka apa, itu kan baru muncul gitu. Nah, itu perlu kita berikan laporan perkembangan. Yang ke-10 adalah promosi jasa melalui media offline dan online. Jadi kita untuk melakukan marketing, memperkenalkan atau memasarkan bimbingan belajar rumahan kita. Karena kan memanglah orang kalau ingin mendirikan suatu usaha pasti menginginkan usaha tersebut berkembang ya kan teman-teman ya. Nah, ini perlu kita atur bagaimana sih cara pemasarannya. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan ruangan yang ada di rumah. Karena konsepnya adalah bimbingan belajar rumahan, jadi dilakukannya adalah di rumah gitu ya teman-teman. Nah, gunakan ruangan yang ada di rumah. Misalkan pada saat itu saya menggunakan ruang tamu, jadi ada space-nya tersendiri gitu kan. Kebetulan rumah orang tua saya kan tingkat ya, jadi bagian atas ruang tamunya itu khusus untuk belajar gitu pada saat itu. Nah, kemudian karena orang tua saya alhamdulillah punya majelis taklim, dipindahlah ke situ setelah jumlah siswanya lebih dari 10 gitu, karena tidak mencukupi dan juga kebetulan orang tua ada di bawah jadi agak mengganggu gitu ya, jadi bolak-balik nambah anak-anak seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana membuat kurikulum dan modul pada bimbingan belajar? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya bagi teman-teman yang ingin mendirikan atau memulai atau merintis usaha bimbingan belajar rumahan, itu sebaiknya apabila teman-teman membuka kelasnya adalah kelas reguler, bukan kelas private, di mana satu kelas itu bisa menampung beberapa siswa, dan siswanya ini bukan siswa komunitas ya, dalam artian memang siswanya ini random dari berbagai kelas, dari berbagai sekolah meskipun jenjangnya sama gitu. Nah, apabila kasusnya seperti itu, sebaiknya teman-teman tidak menggunakan modul sendiri, tetap kurikulum ada gitu. Nah, tapi untuk modulnya sebaiknya menggunakan modul yang ada di sekolah masing-masing gitu, kecuali kayak LKS gitu ya, soal-soal atau apapun gitu ya, itu bisa kita menyediakan. Tapi saran saya sih kalau di awal itu lebih baik pakai buku pelajaran yang digunakan oleh mereka di sekolah gitu. Karena kan setiap siswa, setiap guru itu memiliki metode belajar, metode pengajaran yang berbeda. Ada guru yang memang sistematis mengikuti silabus atau RPP. Jadi dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Ada juga guru yang
memiliki jiwa inovasi yang tinggi nih gitu, tapi disesuaikan dengan kondisi anak. Mungkin karena dia sudah mengajar si kelas tersebut dari kelas 1 ya, kan ada ya guru yang ngajar dari kelas 1 kemudian tahun ajaran baru dipindah untuk megang kelas 2 gitu. Jadi sudah mengerti, oh kemampuan murid-murid saya itu seperti apa gitu. Jadi dulu saya udah mengajarkan ini, mereka paham, akhirnya diloncat gitu, bapaknya diloncat. Boleh nggak sih Miss kalau misalkan diloncat kayak gitu? Tidak masalah ya, itu kan kebijakan dari guru dan biasanya sudah dikomunikasikan dengan pihak akademik yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan biasanya hal seperti itu tuh apa ya, tetap ada pakemnya, tetap ada remnya gitu. Misalkan bab 1 loncat ke bab 3 gitu, karena di bab 2 dan bab 3 ini satu ya kan Mas, atau ada keterkaitan gitu. Jadi langsung aja di bab ketiga. Nah, bab ketiga itu mencakup bab 2 juga. Nah, itu kebijakan dari sekolah masing-masing ya. Di sini saya tidak akan membahas bagian itu. Jadi di sini mengenai kurikulum dan atau modulnya, modul belajar. Tapi boleh nggak sih Miss kalau misalkan pakai modul sendiri? Oh nggak apa-apa, bagus ya, malah bagus. Saya pernah mencoba menerapkan itu di reguler, namun hanya bertahan sekitar 1 tahun ajaran. Itu pun saya lihat terlalu memaksa gitu ya, karena itu tadi tidak semua sekolahan itu menggunakan metode belajar yang sama. Nah, di dalam metode belajar itu ada materi itu. Kadang Miss aku belum diajarin nih materi ini, kok di sini udah belajar ya gitu, atau enggak Miss kok di sini nggak diajarin. Misalkan gini contoh ya, ini yang sering itu matematika gitu. Di kelas 3 itu ada beberapa yang sudah belajar faktor kelipatan atau faktorisasi gitu. Sedangkan umumnya itu kan mulai kelas 4 ya, mungkin teman-teman yang mengajar SD paham ya. Umumnya kan kelas 4. Tapi ada sekolah yang sudah mengajarkan, entah itu mungkin maksud gurunya memperkenalkan atau apa, tapi konsisten gitu. Jadi selama beberapa periode itu belajar itu terus gitu kan. Nah, kita sebagai guru bimbingan belajar ya kan, harus cepat tanggap dong ya kan. Jadi nggak yang saklek semau kita aja gitu. Oh nggak bisa, di sini belajarnya kayak gini, nggak bisa ya, tidak bisa seperti itu gitu. Tetap kita harus lentur lah, fleksibel gitu, lebih fleksibel. Nah di situ saya juga jadi bingung, kok beda ya. Seharusnya dan memang sepengetahuan saya faktorisasi itu baru diajarkan di kelas 4. Karena kan di SD itu 1, 2, 3 itu namanya sekolah dasar. Jadi benar-benar materi dasar. 4, 5, 6 itu baru materi lanjutan tapi khusus sekolah dasar gitu. Nah biasanya lebih jelimet-jelimet ya kelas 4 gitu. Tapi kok ini ada kelas 3 gitu kan. Kelas 3 sudah belajar seperti itu. Bahkan dulu masih ada namanya Romawi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah yang udah lama ngajar ya. Dulu kan ada materi atau pelajaran matematika itu tentang bilangan Romawi. Ini kok kelas 4 sudah belajar Romawi, harusnya kelas 6 gitu kan. Oh enggak Miss, tapi di sekolah saya tuh belajar itu gitu. Nah kalau udah kayak gitu kita mau bilang apa? Ya apa kita harus saklek? Oh nggak bisa. Karena di bimbel ini kita punya kurikulum jadi harus pakai ini. Nggak bisa kayak gitu ya. Kasihan juga mereka. Jadi nggak ngaruh gitu, nggak ada manfaatnya mereka ikut bimbel. Karena apa yang diajarkan di bimbel itu beda sama sekali dengan yang diajarkan di sekolah. Nah kalau kasusnya seperti itu, langsung ya teman-teman itu langsung cut, udah kita pakai modul kamu aja deh gitu ya, atau yaudah deh kita belajar aja di sekolah kayak gimana. Nah kalau udah kasusnya seperti itu kan kita nggak bisa kita terapkan satu kelas meskipun sama-sama kelas 3. Oke kelas 3 hari ini matematika, keluarkan buku modul dari bimbel. Nggak bisa kayak gitu ya. Tetap keluarkan buku kalian masing-masing. Dari situ kita pilah. Misalkan ada bagian siswa A, B, C, D, E gitu misalkan ya. Siswa A, B, dan C ini ternyata benar materinya sama. Oke kita kelompokkan. Siswa D, E itu ternyata berbeda 2 ini ya. Berarti satu orang satu gitu ya. Apa nggak pusing Miss
kalau ngajar berbeda, ya itulah resiko dari kita membuka kelas reguler itu ya. Jadi tapi jangan khawatir juga teman-teman, jangan terus berarti susah dong ya ngajar kelas reguler karena otak kita tuh harus bekerja cepat gitu. Jangan khawatir, seperti yang tadi dan sering saya sampaikan, sistem pemerintahan Indonesia ini sudah memberikan kemudahan juga kepada kita sebagai guru. Dengan misalkan, coba deh teman-teman perhatikan, kelas 1, 2, 3 SD itu mereka itu sebenarnya materinya sama loh. Coba teman-teman nanti cek ya di buku mungkin murid teman-teman ya. Sebenarnya materinya sama, hanya pengolahan kata, kalimat, dan simulasinya. Jadi literasinya berbeda, simulasinya juga lebih menjelimet, makin tinggi gitu. Begitupun dengan kelas 4, 5, 6 gitu. Apalagi sekarang penilaian atau ijazah kelas 6 itu kan diambil dari nilai kelas 4. Logikanya berarti ada kesinambungan, ada keterkaitan nih ya antara materi kelas 4, 5, 6 gitu. Jadi meskipun materinya berbeda, tapi sebenarnya diajarin sama-sama aja gitu. Seperti itu, jadi nggak usah khawatir. Pusing kalau gitu ngajarnya, kalau misalkan kelas reguler banyak yang harus dipelajarin gitu. Nah di sini juga pentingnya kita sebagai guru harus terus belajar dan mengasah kemampuan kita. Jangan mentang-mentang udah S1, S2, S3 gitu, atau udah punya gelar profesional pengajar khusus, secerdas apapun ya, kalau namanya ilmu itu harus sering diasah dan sering dipelajari. Kalau kita terlalu berpaku pada apa yang kita miliki sekarang tanpa mau eksplor, tanpa mau terus mengembangkan gitu, ya kita akan kalah saing pastinya. Mau kita ngajar di sekolah maupun kita buka bimbingan belajar sendiri gitu. Jadi oke, cara membuat modulnya ya, saya terlalu banyak bicara karena sebenarnya saya juga nggak tahu. nggak. Jadi cara membuat modulnya itu bisa kalian simak berikut ya. Jadi pertama-tama yang perlu kalian buat itu adalah kerangka modulnya. Nah, kerangka modul ini adalah kerangka yang akan diajarkan sesuai mata pelajaran yang dipilih ya. Nah, membuat modul tersebut juga tidak boleh sembarangan. Jadi kalian perlu menyesuaikan dengan kurikulum yang ada gitu. Jadi memang agak jelimet ya, tapi memang lebih enak ya karena kita belajarnya ada dasarnya gitu. Jadi pada saat kita memberikan materi pun tidak yang berbeda-beda ya. Tapi ini ya kembali lagi, ini bisa diterapkan apabila kita membuka bimbingan belajar private atau hanya spesifikasi bidang pelajaran tertentu saja gitu. Nah, untuk saat ini kurikulum yang diterapkan itu hampir di semua sekolah itu sama, yaitu kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Dan mungkin tahun ini ada kurikulum baru namanya Merdeka Belajar. Tapi Merdeka Belajar ini kalau menurut saya lebih kepada sistemnya, sistem dari pembelajarannya, tapi materinya tetap sama ya. Nah, jadi yang pertama tadi harus memahami kurikulum terbaru dan kurikulum yang diterapkan di sekolah untuk setiap jenjang. Baik itu kurikulum jenjang SD, SMP, SMA ya. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan bagi seorang guru bimbel agar dapat atau agar para murid dapat mendapatkan ilmu tambahan sesuai dengan yang diajarkan di sekolah tersebut. Bagaimana caranya? Dengan mencari silabus dasar dari setiap materi yang akan diajarkan. Ya, yang akan diajarkan di sekolah. Carilah silabus dasar melalui situs resmi ya dari Dinas Pendidikan. Nah, kalian bisa juga menambahkan melalui buku-buku yang diterbitkan secara resmi dari Departemen Pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, memahami konsep dari kurikulum terbaru itu sendiri. Jadi tidak boleh asal dalam membuat materi bimbel atau modul. Dengan cara ini kalian nantinya bisa lebih mudah dalam hal penilaian dan juga teknik penyampaiannya untuk setiap materi. Yang ketiga, mengumpulkan soal-soal yang masih berkaitan dan sesuai dengan kurikulum terbaru yang berlaku. Nah, karena apa? Karena pada kegiatan bimbingan belajar ini kan memang kita harus lebih banyak memberikan pelatihan. Latihan-latihan lah ya gitu. Jadi jangan, kalau
penjelasan teori itu mungkin sudah diterima oleh siswa di sekolah ya. Tapi untuk bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, triknya seperti apa, model soal itu bagaimana, itu biasanya yang menjadi nilai jual tersendiri dari setiap bimbel gitu ya. Karena ya tadi itu penjelasan bisa siswa dapatkan dari sekolahnya masing-masing, dari guru di sekolahnya. Nah, soal-soal ini memang tidak boleh terlepas dari kegiatan bimbel. Jika hanya sekadar materi, biasanya para murid akan cukup kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Nah, melalui soal-soal ini akan membantu mereka paham. Jadi pahamnya itu lebih cepat tentang mata pelajaran yang sedang mereka pelajari gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana menentukan lokasi bimbel yang baik dan strategis? Ya, bagaimana menentukan lokasi bimbel yang baik dan strategis? Lokasi bimbel yang baik memang belum tentu strategis ya. Contoh baik dalam konteks penyediaan lahan parkir, aman untuk siswa yang sedang menunggu, ya artian tidak terlalu dekat dengan jalan raya, tapi belum tentu tempat itu strategis ya, mungkin aksesnya jauh dari jalan utama. Nah, ataupun yang strategis tapi dia tidak safety, contoh yang ada di pinggir jalan itu kan strategis ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau yang tidak ada lahan parkir atau tidak ada area untuk menunggu atau area bermainnya, itu kan siswa tidak mungkin datang langsung masuk. Atau kalau di rumahan ya, bisnis rumahan, jadi karena tempat ya, jadi mereka biasanya menunggu di luar. Dan biasanya siswa ini tidak datang, misalkan jadwalnya jam 3 sore, nah dia datang jam 3 pas, biasanya kan lebih awal gitu. Nah, untuk menunggu sebelum mereka masuk itu bagaimana? Harus ada tempatnya. Kita harus memastikan tempat itu safety ya untuk mereka menunggu gitu. Nah, jadi di sini memang mencari tempat itu selain yang tempat yang baik, ya memadai fasilitasnya, terutama untuk menunggu, karena kan tidak semua siswa kita itu anak-anak yang sudah besar ya. Mungkin kalau SMP, SMA mereka sudah mulai paham tentang bahaya dan bagaimana cara memproteksi diri gitu. Tapi kalau untuk SD apalagi yang memang mereka datang sendiri tanpa dikawal oleh orang tuanya, tanpa diantar orang tuanya, nah itu yang perlu kita perhatikan atau beri perhatian ekstra gitu ya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa materi belajar dari sekolah saja sebenarnya tidak cukup sebagai bekal ilmu untuk anak. Anak pun butuh tambahan bimbingan belajar untuk mendalami materi yang dipelajari di sekolah, sehingga pemahaman anak semakin baik. Dan saat ulangan tiba, anak dapatkan nilai yang bagus, itu yang diharapkan ya. Mengingat banyaknya tempat bimbel, tentu selaku orang tua pasti bingung juga memilih tempat bimbel mana nih yang terbaik gitu. Memang mungkin menurut teman dari orang tua itu, oh tempat bimbel ini bagus, sedangkan yang satunya bilang kurang bagus karena kurang aman dan sebagainya. Nah, jadi lokasi usaha yang tepat biasanya akan mempengaruhi kesan atau mempengaruhi penilaian konsumen atau customer terhadap bimbingan belajar kita. Jadi sebelum membuka bimbingan belajar, kita harus jeli dalam memilih tempat. Karena apabila kita salah menentukan tempat usaha bimbingan belajar ini, besar kemungkinan kita akan menghadapi trouble atau kendala, bahkan ke arah kegagalan gitu. Nah, jadi dalam memilih lokasi usaha yang strategis, tidak semata-mata kita melihat lokasi yang ramai saja ya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti jenis dan sifat usaha ya, yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi usaha.
Nah, apabila kita yang membuka usaha bimbingan belajar, otomatis kita buka kalau bisa di sekitar atau di area yang ada sekolahnya, atau membuka di rumahan tapi yang memang pemukimannya lumayan padat ya. Nah, apabila kita membangunnya di pemukiman yang agak padat, otomatis nanti berpengaruh kepada tarifnya. Itu jadi tidak bisa kita sesamakan atau tidak bisa kita bersikeras untuk menyamakan harga bimbel dengan mereka yang memang kompetitor yang memang membuka usaha bimbingan belajar itu di ruko atau memiliki tempat tersendiri gitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Jadi usahakan memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha, apapun jenis usahanya. Kemudian yang kedua, besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Misalkan rumah kita, ya, kita ingin membuka bimbingan belajar rumahan, dan rumah kita itu ada di kompleks. Otomatis pendapatannya akan lebih besar dengan kita yang membuka bimbingan belajar rumahan tapi di perkampungan atau pemukiman ekonomi menengah ke bawah ya. Kan itu tarifnya juga berbeda ya. Seperti saya contohnya, saya buka di Jakarta dengan saya buka di Tangerang, itu tarifnya juga kita bedakan, meskipun tetap untuk private itu tarifnya kita gunakan tarif sama atau tarif baku. Tapi untuk reguler tidak bisa karena tingkat pendapatan perekonomiannya pun berbeda gitu. Misalkan di Jakarta per bulan itu kita bisa minimal itu 250.000 ya untuk reguler. Tapi kalau di daerah Tangerang atau yang di Jawa ya, itu tidak bisa karena terlalu mahal ya kan. Bisa kita gunakan ke 100 atau 150 ya. Kemudian yang berikutnya juga kita harus menentukan tempat yang aman gitu. Jadi tempat yang aman yang memang keamanan ini sangat diperlukan karena kita membuka bimbingan belajar. Otomatis customernya pun adalah pelajar gitu, dan pelajar ini tidak semua pelajar itu memang sudah besar ya, usianya usia besar atau usianya memang sudah dapat menjaga diri sendiri, memahami tindakan yang baik dan tindakan yang kurang baik. Seperti kita ketahuin ya, anak-anak itu kan kalau udah bercanda itu biasanya mereka nggak kenal tempat gitu ya. Jadi kayak di tempat saya lah di sini ya, di Jakarta Barat ini, kenapa saya bertahan meskipun tempatnya agak ke dalam, karena terlalu riskan ya ibu-ibu ya. Agak ke dalam pun mereka kadang kalau sambil nunggu kelas mereka mulai gitu, karena kan memang hanya satu kelas, kalau satu ruang ya, karena di bimbel saya ini ya, meskipun boleh dibilang kalau dari segi kenyamanan sebenarnya lebih nyaman di bimbel cabang ya, cabang-cabang saya gitu, karena memiliki satu gedung itu atau satu tempat memiliki beberapa kelas gitu. Kalau di sini hanya satu kelas, dan toiletnya pun itu masih gabung dengan toilet rumah. Kenapa saya tidak bisa saya tidak pindah gitu kan untuk yang di pusat ini? Justru ini pusat ya teman-teman, karena saya perhatikan itu tadi gitu. Jadi di daerah sini memang agak sulit kita cari ruko yang aman, karena ruko biasanya adanya di pinggir jalan raya, dan saya terlalu khawatir ya, karena saya juga sebagai seorang ibu ya, dimana saya ingin meskipun saya bekerja, anak-anak saya tetap beraktivitas tapi aman gitu. Karena kan tidak semua siswa itu ke bimbel itu ditungguin, biasanya diantar terus nanti jam berapa nih Miss pulang, dijemput. Pada saat mereka menunggu itu menurut saya waktu-waktu yang critical time banget gitu. Jadi benar-benar yang
kita ngajar di dalam, tapi murid kita nih di luar main kemana tahu gitu. Namanya kalau anak-anak ya, apalagi SD PAUD itu kan bercanda, kadang main larian ini itu gitu kan ya. Aduh, kalau misalkan di jalan raya, di pinggir jalan raya itu kayak saya pribadi ngeri ya gitu. Kecuali memang ruko seperti yang di daerah Tangerang atau di Bekasi itu ruko tapi ada halaman parkirnya gitu, jadi terus ada pagar, nah itu aman. Itu pun kalau nggak ada security mungkin mereka udah keluar pagar dan sebagainya lah ya. Namanya anak-anak ya, memang masanya seperti itu. Kita juga nggak bisa kamu datang duduk diam, nggak bisa kayak gitu itu kan. Nah sedangkan kita juga tidak bisa memaksa orang tua untuk, Bu nanti anaknya datang misalkan jamnya jam 2 gitu atau jam 3, jam 2 aja datangnya, nggak boleh jam 2 kurang ya, nggak mungkin kayak gitu ya kan. Itu terlalu kaku lah kalau buat saya gitu. Jadi gimana caranya kita tetap fleksibel, tapi kita beri apa ya, kita cari solusinya nih gimana nih gitu. Karena anak biasanya kalau udah datang terus ngerasa gak nyaman, itu pengaruh gitu kepada kegiatan belajar mereka gitu. Nah contoh gini ya, kalau anak-anak begitu datang langsung masuk belajar, itu biasanya yang apa ya, kalau istilah orang perjalanan jet lagnya masih ada gitu ke bawah gitu. Karena kita nggak tahu ya, apa dia bangun tidur langsung dibangun orang tuanya, ayo kamu waktunya bimbel gitu, langsung datang langsung belajar. Itu kan kayak nge-lag otaknya. Dikasih tahu juga bingung gitu, belajar apa nih, saya ngapain, perasaan tadi saya masih mimpi, tahu-tahu saya udah suruh belajar. Beda dengan anak-anak yang interaksi sosial dulu mereka dengan sesama temannya, itu akan lebih fresh gitu kan. Kemudian juga kita harus menentukan bagaimana persaingan di sekitar bimbel kita. Mungkin kalau di bimbel rumahan pada awal seperti bimbel saya, awalnya cuma saya sendiri. Cuma makin kesini ternyata banyak bimbel-bimbel bermunculan di sekitar gitu. Nah bagus sih, karena itu sebagai kompetisi ya, dan saya memang tipikal orang yang menyukai kompetisi gitu. Tapi kompetisi yang positif ya, itu semacam apa ya, semacam gregetnya kita gitu, kita biar lebih semangat lagi nih gitu kalau ada kompetisi seperti itu kan. Nah kalau kasusnya seperti itu, kita masih pegang kendali nih, baik itu tarifnya, baik itu metode belajarnya. Tapi apabila kita membuka bimbel tapi sudah ada kompetitor di sekitar kita, nah itu kan berarti kita followers, kita mengikuti dan kita memang pesaing mereka kan. Bukannya kita yang disaingi, tapi kita menyaingi mereka, ingin menyaingi gitu kan. Nah itu harus diperhatikan juga gitu. Jadi dari segi tarifnya, metode belajarnya juga jangan sampai kita salah strategis ya. Salah strategi, bukan strategis. Kalah strategi dengan mereka ya, kompetitor yang sudah lama berkecimpung dan mendirikan bimbel di situ gitu. Oke, pertanyaan yang keempat, pentingnya memanajemen sumber daya manusia agar bimbel berkembang dan bertahan. Ya, tentu saja manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini berarti adalah tutor atau tenaga pengajar. Ada staf pendidik, stafnya juga ya. Apabila bimbingan belajar kita ini sudah semakin berkembang. Nah, stafnya ini bisa untuk staf yang mengurusi akademiknya, perekrutannya, staf keuangan gitu. Nah, atau staf khusus ya, staf operasional yang di situ ada bagian kebersihan, OB dan sebagainya. Bagaimana cara memanage-nya itu? Di sini saya akan menjabarkan tentang tutornya atau pengajarnya saja ya, karena kalau untuk staf operasional atau staf seperti staf keuangan itu lebih luas ya. Jadi saya akan menjabarkan spesifikasinya saja, yaitu tentang sumber daya manusianya atau tutornya atau pengajarnya atau gurunya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
setiap lembaga pendidikan, baik itu sekolah ya, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, ataupun lembaga pendidikan informal, yang sangat mempengaruhi maju, berkembang atau tidaknya lembaga tersebut adalah bagaimana sistem pengajaran dari tutornya atau pengajarnya ya. Jadi tutor ini hanya istilah ya teman-teman ya. Ada tutor, ada juga pengajar istilahnya, ada juga guru ya, sama-sama aja mereka, itu hanya istilah gitu ya. Ada tentor ya, ada juga menyebutnya tentor. Nah, itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari bimbingan belajar itu gitu, atau lembaga pendidikan itu gitu. Jadi sangat penting apabila kita harus memanajemen sumber daya manusianya, seperti kita memberikan pelatihan ya. Nah, di mana pelatihan ini akan menunjang kemampuan dari si pengajarnya, karena kan kurikulum ini seperti yang kita ketahui setiap tahun selalu ada perubahan ya teman-teman ya, baik perubahan signifikan ataupun hanya perubahan sistematisnya aja gitu. Nah, supaya up to date gitu, dan juga tidak terkesan bimbingan belajar kita ini meskipun rumahan tapi terkesan yang menyepelekan hal-hal seperti itu gitu, kita harus sering memberikan pelatihan kepada tutor-tutor kita apabila bimbingan belajar kita ini sudah berkembang dengan baik ya, atau kita sudah mulai merekrut tenaga pengajar tambahan, jadi bukan hanya kita saja yang mengajar gitu. Nah, pelatihan ini tentu pelatihan yang ada kaitannya dengan sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM-nya gitu. Bagaimana metode mengajarnya, kemudian problem solvingnya seperti apa gitu apabila menghadapi suatu masalah. Di situ kita sharing bareng, kemudian memberikan informasi mengenai kurikulum yang terbaru, atau mungkin ada perubahan bab pada suatu mata pelajaran ya, seperti ada di tahun lalu kalau nggak salah ya, untuk pendidikan informal itu seperti PKBM, karena ada murid saya juga yang anak PKBM. Itu ada bab berapa gitu ya. Jadi di tahun sebelumnya itu bab tersebut ada gitu, tapi di semester 2 gitu ya, bab tersebut ada di semester 2. Ternyata di tahun berikutnya itu hanya ada di semester 1 sudah ada gitu ya. Nah, yang seperti itu kan perlu kita update dengan sangat-sangat cepat dan tepat gitu. Jadi jangan sampai salah memberikan materi ya teman-teman ya gitu. Kayak gitu kan tidak baik gitu, kasihan mereka yang sudah niat masuk ke bimbingan belajar kita tapi ternyata tidak ada hasilnya gitu kan, sayang kayak gitu. Nah, selain itu pelatihan ini juga untuk mengetahui seberapa tingkat atau kemampuan dari tutor kita, apakah dari tahun ke tahun ada kemajuan atau bahkan ada kemunduran dalam memberikan materi atau dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, di situ kan juga akan sangat mempengaruhi. Apabila ada kemunduran, otomatis kan prestasi anak juga akan ikutan mundur gitu. Kemudian bagaimana sih caranya gitu. Di situ kita juga akan sharing bagaimana caranya membentuk atau membangun suasana belajar yang baik, suasana belajar yang kondusif, kemudian suasana belajar yang terutama nyaman ya, karena kegiatan belajar mengajar itu utamanya dahulu adalah nyaman. Kalau kondisi atau suasana belajar sudah nyaman, insya Allah daya serap siswa terhadap materi yang kita sampaikan pun lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang tidak nyaman. Misalkan siswa merasa tertekan atau tidak kondusif ya, atau terlalu crowded ya kan.
Nah, yang seperti itu juga akan mempengaruhi. Jadi fokusnya mereka juga akan berkurang. Nah, itu kenapa kita harus memanajemennya seperti itu. Selain memberikan pelatihan, kita juga perlu memberikan reward. Nah, reward ini sebagai pemancing atau pemberi semangat secara tidak langsung untuk tutor-tutor kita. Karena siapapun pasti kalau udah ada hal dijanjikan seperti itu, ya misalkan dari nanti kerajinan hadirnya bagus mendapatkan reward, atau kenaikan pendapatan dan sebagainya gitu ya. Apabila memang setelah kita lakukan evaluasi ternyata satu tutor ini ada peningkatan yang signifikan ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari semester ke semester itu semakin meningkat keberhasilannya. Dari yang kita lihat kan keberhasilan tentu saja dari keberhasilan siswa yang diajarnya ini gitu, ada peningkatan. Nah, di situ kita memberikan reward gitu. Jadi kita juga sebagai owner, pemilik dari bimbel, kita juga jangan yang terlalu pelit ya gitu. Jadi jangan terlalu pelit lah gitu. Kalau memang mau pelit, mendingan gak usah rekrut guru, cukup kita aja yang ngajar. Kalau memang mampu ya, segitu banyak ke siswa kita yang ngajar sendiri gitu. Kalau kita sudah melibatkan orang lain atau melibatkan tutor tambahan, itu ya kita jangan pelit-pelit lah. Karena kan kita bisa berkembang, usaha kita bisa berkembang juga kan berkat mereka. Sudah selayaknya kita berbagi. Nah, dengan kita berbagi tersebut, insya Allah kita pun akan menerima lebih gitu kan. Karena apabila nggak cuma bimbingan belajar ya, semua usaha apapun, kalau karyawannya sudah nyaman ya, itu omsetnya biasanya lebih bagus gitu dibandingkan dengan karyawannya pinter-pinter tapi kerjanya dalam tekanan atau banyak kekecewaan. Contoh, saya udah kerja nih, masuk terus, saya rajin gitu, terus dikasih tugas apapun, bikin soal segala macam saya sudah lakukan, tapi kok gaji masih kayak gini ya gitu. Udahlah, mending cari tempat lain. Nah, kita menjaga hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi menjaga hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita udah sebenarnya kita udah memiliki tutor yang berpotensi ya, juga tutor yang memang sudah disukai dan klop lah dengan siswa-siswi kita gitu. Ternyata karena dia tidak merasa nyaman di bimbingan belajar kita ya, di lembaga kita, akhirnya ya, karena kan manusia juga memiliki kebutuhan ya, dan setiap manusia itu memiliki memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi hidupnya gitu. Jadi apabila dirasa memang sudah tidak nyaman lagi, ya manusiawi apabila mereka mencari tempat yang bisa menunjang kebutuhannya. Nah, kita menghandle yang seperti itu atau kita meminimalisir yang seperti itu. Sekalipun meskipun kita sudah lakukan berbagai hal untuk mempertahankan tutor, tapi ternyata tutor tetap ingin mencoba tempat baru dengan pendapatan yang baru, ya silakan gitu. Karena kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk bertahan gitu. Sedangkan kita mengetahui kemampuan lembaga kita ini memberikannya seperti apa gitu. Misalkan ya kita tidak bisa memberikan yang di atas UMR atau apa gitu kan. Sedangkan kebutuhan pribadi tutor itu banyak gitu. Jadi ya sudah silakan gitu. Atau misalkan jenjang karir di lembaga kita stuck di situ gitu. Karena kan mungkin ya dari tutor ya mau jadi kepala sekolah kan tidak ada gitu kan, tetap ownernya kita kan gitu. Seperti itu. Nah, mungkin di tempat lain dia bisa menjadi kepala sekolah atau dia sudah mengajar dan memiliki kesibukan tersendiri dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu fungsinya dari pentingnya manajemen sumber daya manusia agar bimbel kita berkembang dan bertahan gitu ya teman-teman. Jadi manajemen sumber daya manusia dalam dunia pendidikan ini adalah proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup siswa, karyawannya, pegawainya, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya dalam bidang pendidikan untuk menunjang aktivitas bidang pendidikan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Manajemen sumber daya manusia adalah konteks pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan atau guru, dan tenaga administrasi dan sumber daya manusia atau peserta didiknya. Tenaga atau personalia pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan. Nah, berarti pada lembaga pendidikan ini adalah tutor ya atau pengajarnya gitu. Pendidik itu, sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya ya. Seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi tutor kalau kita pakai di sini ya. Serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, untuk dapat menghasilkan output yang berkualitas, maka suatu lembaga pendidikan dapat menempuh prosedur awal, yaitu melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang pada saat perekrutan. Jadi, manajemen ini diawali dengan perekrutan yang matang, dalam artian benar apa yang kita butuhkan, ya jenis guru apa yang kita, bukan jenis guru ya, guru jenis mata pelajaran apa yang kita butuhkan. Kemudian kualifikasi dasarnya apa? Apakah latar belakangnya harus S1 atau harus memiliki pengalaman kerja yang cukup tinggi atau apa ya? Itu dikembalikan kepada si ownernya itu sendiri ya. Nah, dengan demikian sistem pendidikan di suatu lembaga tersebut menjadi lebih baik dan akan mencapai suatu keberhasilan. Selain pada tahap perekrutan, tahap pengembangan karir pun sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi misalkan ada pengembangan karir kalau di lembaga pendidikan, di lembaga bimbingan belajar, berarti misalkan ada guru atau ada tutor yang kita gaji bagi hasil dulu pertama ya tahapannya. Kemudian kita naikkan lagi menjadi pegawai tetap ya dengan memberikan gaji bulanan dan juga ada intensif dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga kita perlu memperhatikan indikator kinerja ya. Jadi ada sebuah artikel yang membahas bahwa ada 5 indikator kinerja pencapaian kependidikan ya. Yang pertama adalah presentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional. Kemudian jumlah gurunya. Kemudian jumlah stafnya. Kemudian mengenai jumlah staf operasionalnya ya. Jadi ada staf khusus, ada staf operasional gitu. Nah, seperti contohnya, lembaga harus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dari segi efektivitas pembelajaran, kurikulum, strategi, dan lain sebagainya. Persiapan atau perencanaan merupakan langkah awal ketika kita akan memulai sesuatu. Tak terkecuali juga untuk lembaga bimbingan belajar kita ini. Ya, jadi manajemen sumber daya manusia ini merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu lembaga. Karena pada ilmu manajemen sumber daya manusia itu menegaskan bahwa tutor atau karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik. Jadi organisasinya berarti adalah lembaga kita ya, lembaga pendidikannya itu. Apakah sekolah formal, sekolah informal atau non formal dan sebagainya. Nah, jadi sumber daya manusianya ini bersifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu. Jadi itu dia pentingnya memanajemen sumber daya manusia agar bimbel berkembang dan berjalan. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menentukan tarif bimbingan belajar berdasarkan jenjang kelasnya? Ya, jadi dalam menentukan besarnya tarif memang tidak bisa kita samaratakan karena jenjang pembelajarannya pun berbeda ya.
tingkat kesulitannya pun juga semakin tinggi jenjang pendidikan, maka tingkat kesulitannya pun juga semakin besar, dan materinya pun juga lebih kompleks gitu. Di sini tentu kita tidak bisa menentukan tarif yang sama, misalkan antara siswa di jenjang SD dengan siswa di jenjang SMP ya, tidak sama, atau sama-sama SD tapi kelasnya beda, antara kelas reguler dengan kelas private atau online. Jadi yang perlu diperhatikan tentu saja yang pertama adalah kita menentukan dulu jenjangnya apa gitu. Semakin tinggi jenjangnya, otomatis tarifnya pun akan semakin mahal. Juga kita harus menentukan dan memastikan kelas yang diambilnya itu kelas apa. Kelas reguler tentu saja lebih murah dibandingkan dengan kelas private. Nah, kelas private online tentu saja juga lebih murah dibandingkan dengan kelas private door to door gitu. Karena kan kalau online itu kita bisa kita mengajarkan secara online ya. Jadi apa ya, tekanan kepada si tutornya pun juga tidak terlalu seberat apabila private-nya door to door gitu. Kalau door to door kan memang kita harus ada gestur tubuh kita juga diperhatikan, kemudian penyampaian materi kita juga lebih detail ya, beda dengan apabila private-nya online. Paling modalnya adalah kuota saja gitu. Modul yang dipakai pun bisa kita searching dari berbagai literasi gitu. Nah, kalau yang reguler tentu saja lebih murah karena satu kelas itu atau satu tutor bisa memegang sekitar 10-15 siswa. Gitu ya. Atau mungkin ada bimbel yang regulernya hanya satu kelas 5 siswa gitu. Kalau di saya, karena alhamdulillah tempatnya lumayan luas, jadi satu kelas itu bisa menampung maksimalnya adalah 25, tapi saya tentukan di sini hanya maksimal 15, meskipun realisasinya belum ada satu kelas itu sampai 15, paling mentok 10 ya. Itu. Jadi satu tutor megang sekitar 10 dengan catatan jenjang pendidikannya sama ya, misalkan SD dengan SD, SD kelas 1 dengan SD kelas 2 itu masih sama ya, 1, 2, 3 masih sama. SD kelas 4 dengan kelas 5 ya. Tapi kalau SD kelas 6 karena dia persiapan untuk menghadapi ujian akhir, maka sebisa mungkin harus kita pisah ya. Meskipun jumlah siswanya cuma 2 atau 1, kita pisah ya, karena hasilnya tidak akan signifikan apabila kita gabung, karena kan mereka memang fokus pada latihan-latihannya. Latihan, kemudian strategi pengerjaannya seperti apa, trik mengerjakan dengan waktu singkat itu bagaimana, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau untuk bimbingan belajar atau bimbel reguler, biasanya saya menentukan maaf, saya menentukan tarifnya itu hanya berdasarkan jenjangnya gitu ya. Jadi karena kan belajarnya di bimbel ya, di lembaga ya, kemudian modulnya pun mereka yang menyiapkan gitu, maksudnya mereka bawa yang biasa dipelajarin di sekolah gitu. Biasanya kan sekolah-sekolah itu ada modul ya, nah itu yang dibawa gitu. Jadi memang hanya modal tempat dan tutor gitu ya. Nah, itu biasanya tarifnya tidak semahal dengan private door to door atau private online gitu. Tetap kalau di bimbel saya itu yang paling murah itu adalah reguler, kemudian yang kedua itu private online ya. Nah, yang paling mahal itu adalah private door to door gitu. Ada juga private dilakukan di lembaga, tapi itu tarifnya saya samakan dengan hanya beda sedikit lah ya gitu dengan private door to door gitu. Maksudnya beda sedikit dengan reguler, karena kalau private di bimbel atau di lembaga kan sama ya, kita hanya tutornya hanya membutuhkan waktu saja gitu ya, waktu yang lebih khusus. Nah, sedangkan pembelajarannya ya tetap sama seperti reguler, meskipun jumlah siswanya dibatasi per kelas gitu ya. Itu biasanya ada juga yang orang tua kayak gitu kayak nggak apa-apa deh miss gitu, dilakuin di itu aja, di bimbel aja, karena di rumah kayaknya
suka digangguin adiknya, atau banyak ponakan saya di rumah, atau saya kerjanya dari rumah gitu, gangguin segala macam gitu, kayak kurang kondusif gitu. Jadi ya udah, belajarnya nggak apa-apa kita ambil privat, tapi kita belajarnya di lembaga, boleh ya kayak gitu. Ada juga murid saya yang seperti itu di lembaga sini ya. Nah, sedangkan untuk les private itu apa ya, ada kekhususan. Nah, demi menunjang aktivitas belajar siswa, les private seringkali menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh orang tua. Berbeda dengan sistem pembelajaran di sekolah ataupun lembaga bimbingan belajar, yang mana les privat ini lebih identik dengan waktu pembelajaran yang fleksibel. Jadi waktunya itu memang disesuaikan dengan waktu dari si siswanya ya. Jadi tutor yang mengikuti waktu siswa. Kalau yang reguler atau private di lembaga kan memang disesuaikan dengan jam operasional gitu ya. Jadi misalkan operasionalnya dari jam 7 sampai jam 5 ya, jadi kita adakan kelasnya sampai situ aja, sampai jam 5 aja gitu. Kita bikin jadwal, dan biasa jadwal itu sudah kita buat gitu. Jadi siswa mengikuti jadwal yang kita sediakan. Berbeda dengan private. Kalau private memang jamnya itu disesuaikan dengan kegiatan siswa, maksudnya ada kegiatan lain dari siswa gitu, apa itu mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti kursus lainnya gitu. Nah, itu disesuaikan gitu. Atau ada juga yang orang tua ingin, Miss, belajarnya kalau saya udah pulang kerja ya gitu, jadi saya pengen tahu juga nih gitu. Boleh seperti itu, yang penting masih manusiawi ya, dalam artian meskipun fleksibel tapi yang nggak sampai mulai jam 10 ya, mulai jam 10 mau selesai jam berapa gitu kan ya. Kita tetap kasihlah batasannya dalam satu waktu itu ya. Misalkan untuk private itu kita batasi sampai jam 9 malam gitu, karena kan kita juga harus memperhatikan keamanan dari si tutornya gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan siswa saja, tapi kemudian kita lepas tangan mengenai keamanan dan keselamatan si tutornya. Jangan juga kayak gitu ya, tetap harus menjadi tanggung jawab kita, karena kan sistem pembagian hasilnya juga jelas ya. Jadi nggak yang kita kasih siswa kemudian untuk tutor semua, kan tidak gitu. Tetap kita ada keuntungan di situ. Nah, keuntungan itu kita membalasnya dengan apa ya, dengan memberikan jaminan keselamatan si tutornya itu. Jangan sampai tutor merasa apa ya, tidak aman lah gitu ya, pulangnya juga mengajar kemalaman, atau siswanya ternyata kondisi siswanya juga kurang nyaman dan kurang aman untuk si tutornya. Itu perlu kita perhatikan gitu. Nah, umumnya les private ini dilakukan di rumah dengan jumlah siswa yang terbatas. Biaya les private pun jauh berbeda dengan biaya pendidikan di lembaga bimbel ataupun lembaga pendidikan formal ya. Jika biaya bimbel atau pendidikan formal ini biasanya sudah ditentukan oleh pengelola atau yayasan, maka lain halnya dengan biaya les private ya. Nah, bagaimana cara menentukan biaya les privat ini? Yang pertama adalah dengan memperhatikan lokasi. Lokasi menjadi salah satu faktor yang paling menentukan besaran biaya les privat. Sebut saja biaya les privat di kawasan kota kecil yang jauh lebih murah dibanding biaya les privat di Jakarta. Jadi sebelum menentukan biaya yang akan dikeluarkan, Anda atau kalian ya sebagai guru les privat itu harus mencari tahu rata-rata biaya les privat di daerah itu berapa sih gitu. Jangan sampai kita salah harga kena kemahalan gitu kan. Misalkan biasa karena tarif di Jakarta itu misalkan per datang, nah sedangkan untuk di Tangerang misalkan per bulan gitu kan, tentu kan lebih mahal yang per datang ya. Jadi sekali datang berapa, tapi tentu kita harus perhatikan juga, atau kita informasikan di awal dengan orang tuanya bahwa ini non include ya, belum termasuk, atau include sudah termasuk dengan transport atau belum gitu. Jadi kalau saya biasanya untuk tempat-tempat yang jauh ya, itu saya rekrut guru tambahan. Jadi kita buka
lowongan untuk tutor privat, tapi disesuaikan dengan daerah mana nih yang membutuhkan, kayak gitu ya. Nah, jadi biaya ongkos atau transportnya pun tidak terlalu besar. Dan memang tutor tersebut jadi lebih tahu ya, karena memang sudah tinggal di kawasan tersebut. Jadi tahu bagaimana kondisinya di sana. Kemudian masyarakatnya seperti apa gitu kan. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Tetap balik lagi, keamanan dan keselamatan tutor itu adalah nomor satu ya kan. Apabila kita menyebar ya, atau memberikan pekerjaan kepada tutor untuk private gitu. Yang kedua adalah kualifikasi dari gurunya tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika jam terbang guru juga sangat berpengaruh pada harga dari jasa yang ditawarkan. Semakin tinggi kualifikasi guru yang diinginkan, maka wali murid juga harus bersedia dengan biaya yang lebih tinggi. Dalam hal ini, gelar pendidikan saja tentu tidak cukup, namun guru yang memiliki kualifikasi baik juga harus memiliki kemampuan mengajar dan menyampaikan materi secara baik pula. Termasuk guru dengan kreativitas tinggi yang mampu menciptakan suasana menyenangkan saat belajar. Sehingga ilmu yang didapatkan siswa ini tentu lebih maksimal. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan siswa. Pada setiap tingkat pendidikan, level kesulitan dari materi yang diberikan sudah tentu jauh berbeda. Seperti level kesulitan pada mata pelajaran SD, tentu akan berbeda dengan level kesulitan mata pelajaran siswa SMA. Nah, karena perbedaan yang cukup mencolok ini, tidak heran jika biaya les privat yang dibebankan pun nantinya jauh berbeda. Perbedaan level kesulitan ini juga berkaitan dengan kualifikasi guru yang nantinya harus dipilih. Yang mana semakin tinggi tingkat kesulitan materi yang dipelajari, maka harus semakin tinggi pula kualifikasi guru yang kita cari. Nah, kemudian yang keempat adalah jadwal dan durasi les privat. Jadi cara menentukan biaya les privat selanjutnya dengan mempertimbangkan jadwal lesnya. Seperti yang kita ketahui, les privat ini memang memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas waktunya ya. Anak-anak maupun orang tua siswa dapat menentukan waktu belajar sesuai dengan aktivitas harian mereka. Begitu juga durasi pertemuan yang bisa diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Semakin panjang durasi les yang diinginkan, pastinya biaya yang dibutuhkan pun semakin besar. Di sini, seorang guru privat juga bisa meminta biaya tambahan jika jadwal les dilakukan hingga malam hari atau masuk jam lembur ya, seperti tadi saya jelaskan. Jadi, tetap kita harus ada batasan dalam jam operasional meskipun untuk guru yang kita sebar mengajar privat ya. Jadi apabila lewat dari jam 9 ya sudah hitungannya lembur bagi mereka gitu ya. Jadi itu harus si tutornya juga berhak meminta uang tambahan karena mereka sudah out of time gitu. Jadi udah lewat dari waktu kerja mereka. Kemudian yang kelima adalah sistem pembayaran. Meski biasanya biaya les privat dihitung per pertemuan, namun tidak menutup kemungkinan jika ingin menghitung biaya les berdasarkan paket. Nah, cara menentukan biaya les privat ini biasanya dipilih oleh orang tua yang sudah cocok dengan tenaga pengajar dan ingin anaknya mendapatkan jadwal les yang lebih padat gitu. Sebab dengan jadwal pertemuan yang lebih sering dan lebih panjang, biaya paket per bulan atau tahunan pun cenderung lebih terjangkau gitu. Yang keenam adalah mata pelajaran. Nah, ketika anak kita masih duduk di bangku sekolah dasar, mungkin kita lebih disarankan untuk mengambil les privat dengan paket lengkap. Artinya, satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Hanya saja ketika siswa sudah memasuki jenjang pendidikan SMP, SMA, atau universitas, maka materi dari masing-masing mata pelajaran akan lebih kompleks. Sehingga guru les privat yang digunakan pun harus khusus. Dan perlu kalian ketahui, biaya untuk setiap guru dari masing-masing mapel akan berbeda. Dalam hal ini, biaya les privat untuk mapel yang berkaitan dengan seni dan bahasa asing cenderung lebih besar ya. Yang ketujuh adalah transport. Nah, ini penting. Karena les privat umumnya digelar atau dilaksanakan di rumah masing-masing siswa, maka guru membutuhkan biaya transport yang kadang tidak sedikit, terutama jika jarak antara rumah guru dan siswa ini relatif jauh.
Jadi selain menentukan biaya pokok, ada baiknya jika orang tua murid juga memperhitungkan biaya transportasi. Jangan sampai besaran biaya les yang diterima guru tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan untuk kebutuhan transportasinya gitu. Nah, itulah tadi ya teman-teman untuk video Q&A kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mewakili pertanyaan dari teman-teman, dan bagi teman-teman yang merasa belum puas dengan penjelasan saya ini, bisa langsung bertanya di grup Telegram. Linknya ada di dashboard ya, mungkin ada ya, atau ada juga nanti diarahkan, diberikan bagi kemana gitu, ingin bertanya langsung kepada tutornya, kepada saya gitu yang mengisi kelas. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa pelatihan ini memang ditujukan untuk teman-teman yang ingin bukan mencoba ya, yang ingin melakukan inovasi dalam kehidupannya gitu. Jadi kayak kayak tidak ingin monoton lah kerja di kantoran gitu kan, hanya ya terima gaji bulanan kayak gitu kan, rutinitas seperti itu setiap hari daily gitu. Nah, di sini teman-teman diberi kesempatan untuk membuka usaha yang menurut saya kalau bimbingan belajar ini memang sangat tepat dilakukan oleh ibu rumah tangga. Kenapa? Karena kan memang fleksibel waktunya, ya kan. Jadi sekalipun misalkan ya, kalau kita kerja mengajar di sekolah itu kan ada rutinitasnya, jadi ada jamnya gitu. Jadi kita tidak bisa semau kita gitu ya, meskipun di bimbel juga kita nggak bisa lah semau kita ya, tetap kita harus memperhitungkan juga kapan kita harus mengajar gitu. Tapi lebih fleksibel kalau di bimbingan belajar, misalkan kita harus ngambil rapot anak nih, ya pengalaman pribadi ya kan. Terus kita info di grup WhatsApp kan. Kalau saya ada ya di grup WhatsApp per kelas ya, dan per lokasi gitu. Jadi isinya memang WhatsApp ini banyak sekali grupnya ya. Nah, di situ biasanya saya informasikan, mohon maaf untuk hari ini karena saya mau ambil rapot gitu ya. Karena kan karena saya juga nggak tahu ya, ada orang tua siswa dan siswa yang memang mungkin bisa dibilang fanatik ya, bukan fanatik apa sih, udah cocok gitu ya. Jadi saya arahkan ke guru lain pun nggak mau, jadi maunya sama saya gitu ngajar belajarnya gitu. Nah, ini juga saya punya grup khusus gitu, jadi khusus yang memang saya ajar. Nah, tapi saya juga nggak mau serakah juga, tetap diperhatikan juga. Saya juga harus sadar diri bahwa saya juga punya kewajiban lain, tanggung jawab lain, dan pada saat saya sudah merekrut guru tambahan, otomatis di situ saya memiliki tanggung jawab untuk mesejahterakan, meskipun bukan sejahtera yang memiliki penghasilan besar atau apa, tidak ya, setidaknya perekonomian keluarga mereka juga terus berjalan gitu. Memang tujuannya seperti itu ya. Jadi tidak mau serakah, saya masih bisa kok gitu ngajar, saya terima aja deh. Nggak ya, saya batasin buat saya juga gitu. Jadi yang memang benar-benar membutuhkan perhatian khusus biasanya saya handle sendiri gitu, seperti untuk PAUD ya, karena memang saya menyukai dunia anak-anak ya. Jadi saya lebih suka ngajar PAUD, ngajar TK, ngajar bimbel pra SD gitu, atau SD kelas 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6 ya ada sih beberapa gitu, tapi tidak semua. Kalau yang PAUD dan sebagainya itu yang kecil-kecil itu, sebagian besar kalau di Kedoya ini, di Jakarta Barat ini saya yang handle gitu. Saya suka, ditambah lagi juga pada saat itu ya, sekarang sih anak saya udah besar-besar ya, pada saat itu ya memang tujuannya pengen pegang anak sendiri tapi juga berpenghasilan nih, gimana caranya gitu kan. Bukannya nggak percaya ya gitu, tapi setiap orang tua pasti akan lebih tenang apabila anak ini dihandle oleh kita sendiri gitu. Jadi kita tahu, oh anak kita kendalanya ini, kebetulan memang saya pengajar, jadi ya gitulah, ya tahulah gitu kan ya. Terus gimana sih
solusinya seperti apa gitu. Si anak pun juga apa namanya lebih ini ya, lebih tenang lah ya gitu, karena kan meskipun mereka tahu oh ini bundaku loh yang ngajar gitu, tapi apa namanya nggak ada kan, kalau anak kecil bisa takut ya gitu. Orang tuanya keluar kelas aja udah takut gitu, kayak aduh takut ntar takut diomelin, takut kalau salah jawab gimana, takut teman-teman banyak ketakutan lah kalau anak-anak gitu kan. Nah kalau gitu itu awalnya saya membuka kelas PAUD dan TK gitu. Memang yang diajarkan pun ya cuma ini ya, hitung ya, baca, tulis, hitung gitu kan, berhitung dasar. Kemudian lebih banyak kalau untuk yang PAUD lebih banyak interaksi sosialnya, lebih banyak kegiatan yang merangsang motoriknya gitu. Kalau yang TK ya sudah mulai diperbanyak materinya gitu. Kalau pra-SD memang sudah perkenalan untuk materi SD gitu, jenjang SD, karena kan di TK tidak ada mata pelajaran PPKN, mereka nggak tahu, IPS nggak tahu gitu kan, karena nggak ada kan di TK. Nah di kelas pra-SD ini kita kenalkan, oh PPKN dengan IPS bedanya ini loh, karena kan memang kita sering temuin ya materi antara PPKN dengan IPS itu hampir sama gitu kan. Nah di sini kita jelaskan, kemudian ada matematika, karena kalau di PAUD biasanya dikenal dengan berhitung. Nah, kalau di SD ada matematika, kemudian ada lagi IPA ya kan. Meskipun di SD itu SD negeri lebih pakai tematik ya, tapi dalam tematik kan tetap mata pelajarannya itu tetap berbeda. Beda-beda gitu maksudnya, ada bahasa Indonesia, ada PPKN, IPS, SBDP, Penjas dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, oke. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini baik dari intonasi saya mungkin kurang jelas atau apa ya, karena memang sekali lagi kondisi saya sedang kurang fit untuk video kali ini ya, tapi tetap saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjawab ya, merespon pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman. Juga saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan video Q&A setiap minggunya gitu. Jadi ya semoga apa yang saya sampaikan kali ini lebih jelas, bisa diterima dengan baik. Dan bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau kurang puas dengan penjelasan saya ini, bisa teman-teman langsung mengunjungi saya atau berinteraksi langsung di grup Telegram ya. Insya Allah kalau di grup Telegram itu biasanya saya cepat menanggapi ya. Kalau di komentar YouTube biasanya tidak ada kayaknya ya kalau di komentar YouTube ya, atau di dashboardnya di aplikasinya, karena saya memang tidak ada tidak buka ke situ gitu. Jadi lebih intensnya di grup Telegram gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya, kalau memang saya rasa itu bisa dijadikan materi konten untuk Q&A, akan saya jawab melalui video. Nah apabila tidak ya bisa, atau mungkin bisa saya jawab secara langsung ya, akan saya ketik secara langsung di grup Telegram gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, diberikan umur panjang yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga kita selalu diberikan energi positif ya, agar energi positif itu bisa memberikan juga semangat baik itu secara spiritual ataupun secara physically gitu kepada orang-orang sekitar kita. Terus berkarya, terus berdoa, jangan patah semangat. Setiap usaha, setiap kegiatan pasti tidak luput dari yang namanya masalah, dan juga tidak luput dari yang namanya kecenderungan untuk kegagalan. Tapi bagaimana cara kita menghandle masalah tersebut menjadi sebuah pengalaman yang ada solusinya, dan bagaimana kita bisa menghandle kendala tersebut ya menjadi sebuah pelajaran. Itu semua kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana sih kita bisa manage diri kita sendiri, karena
secerdas apapun, kalau belum bisa memanage diri sendiri, akan sulit untuk memanage sebuah lembaga atau sebuah usaha. Ya, karena usaha itu sudah ada tanggung jawab untuk orang lain juga di dalamnya. Kalau manage diri sendiri, khusus diri kita aja. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, waktu yang panjang ya, dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih dan terima kasih ya. Kalam, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.